Hello brother, mother, father. Sesaat lagi kalian akan menyaksikan kisah luar biasa dari Henry Sugar. Film ini merupakan adaptasi dari buku The Wonderful Story of Henry Sugar yang ditulis oleh Roald Dahl. Ini merupakan film yang agak sebentar, cuma 42 menit, dan isinya bercerita semua tapi bagus. Selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang penulis buku, kita sebut si penulis. Dia menceritakan mengenai seorang pria bernama Henry Sugar, berumur 41 tahun, lajang dan kaya. Dia berasal dari keluarga terkemuka dan kaya di Inggris. Dia merupakan salah satu orang yang kaya dan ingin terus memperkaya dirinya, yang salah satunya dia lakukan adalah dengan berjudi. Suatu hari, dia menginap di rumah mewah milik Tuan William W. Selagi tuan rumah sibuk bersama tamu lain, Henry pergi ke perpustakaan. Kebetulan, ayah William merupakan kolektor buku, jadi perpustakaannya ini besar dan banyak banget bukunya. Dia mencari buku mengenai detektif tapi nggak ada dan ingin pergi, tapi sebuah buku menarik perhatiannya. Buku tipis yang dihimpit buku-buku lainnya. Henry mengambil buku itu yang di halaman pertamanya bertuliskan laporan atas Imdad Khan, pria yang melihat tanpa matanya, karya Z.Z. Chatterjee. Henry tertarik dan membaca buku itu. Kemudian kita dikasih lihat isi dari buku itu. Jadi Z.Z. Chatterjee adalah kepala ahli bedah di rumah sakit di Kolkata. Pada tanggal 2 Desember 1935, dia dihampiri oleh seorang pria yang tua, yaitu Imdad Khan, yang mengaku dirinya mempunyai kemampuan untuk melihat tanpa matanya. Mau ditutup matanya pakai apapun, bakal tetap bisa ngelihat apa yang ada di depannya. Chatterjee dan dokter lain gak percaya akan omongan itu. Tapi kemudian Imdad kasih tahu kalau dia lagi ada pertunjukan teater keliling dan baru sampai di kota Kolkata ini. Dan biasanya sebelum pertunjukan dia pergi ke rumah sakit terbesar di kota itu buat minta dokter ngecek kemampuannya, biar orang-orang nggak mengira dia curang. Jadi Chatterjee dan teman dokternya Dr. Marshall mengetes kemampuan Imdad Khan. Mereka menutupi matanya pakai lem, kemudian ditempelin adonan, terus dipakein perban tebel banget mukanya. Tapi meskipun begitu, Imdad Khan masih bisa melihat. Dia pergi dari rumah sakit itu, melewati orang dan halangan yang ada di depannya tanpa nabrak sekalipun. Bahkan dia pergi ke jalanan pakai sepeda juga tanpa melihat dan tanpa tertabrak. Karena penasaran dan kagum, Chatterjee menonton pertunjukan Imdad Khan sorenya dan menyaksikan beberapa pertunjukannya. Salah satunya kepalanya ditutupin tong dan dia berhasil memasukkan benang ke lubang jarum dengan rapi. Setelah pertunjukan, Chatterjee nemuin Imdad Khan di belakang panggung dan nanyain gimana dia bisa mendapatkan kemampuan itu. Dengan tujuan Chatterjee bakal terbitin ceritanya itu ke majalah, biar Imdad Khan nanti bisa lebih dikenal juga. Imdad Khan dengan senang hati menceritakannya. Nah, jadi waktu Imdad Khan kecil dia bermain di sebuah teater keliling dan mendengar cerita mengenai petapa yang jika dia berdoa bisa melayang sejauh 45 cm. Imdad Khan penasaran. Dia kemudian coba mencari petapa itu dan suatu saat ketemu sama seseorang dengan tujuan yang sama dan berbagi ongkos. Imdad Khan kemudian mengetahui kalau orang itu muridnya si petapa, tapi orang itu nggak mau nemuin Imdad Khan ke si petapa. Tapi setelah orang itu turun, Imdad Khan diam-diam ngikutin dia. Dan singkat cerita dia nemuin tempat si petapa. Dia memperhatikan si petapa dari jauh dan petapa yang sedang berdoa, tubuhnya melayang selama 46 menit. Imdad Khan ketahuan oleh si petapa, membuat petapa marah dan melempar batu ke kakinya. Namun petapa harus bisa menahan emosi dan harus mempunyai kesabaran. Dan di situ si petapa itu gagal. Sebagai permintaan maafnya, dia pun memberikan sedikit instruksi ke Imdad Khan mengenai sebuah kemampuan. Petapa itu menjelaskan sesuatu yang intinya otak kita itu sulit untuk berkonsentrasi mengenai satu hal lebih dari 3,5 menit. Kata si petapa itu, untuk bisa fokus terhadap satu hal selama 3,5 menit itu membutuhkan waktu kira-kira 20 tahun. Ada yang bisa cuma 1 atau 2 tahun, tapi itu orang 1 dari semiliar orang. Imdad Khan pun melatih konsentrasinya dengan membayangkan wajah kakaknya yang sudah nggak ada. Selama 5 tahun, Imdad Khan berhasil fokus selama 1,5 menit. Dia juga menggunakan api lilin sebagai sarana untuk berkonsentrasi. Dia biasanya menatap lilin itu lalu menutup matanya dan membayangkan wajah kakaknya. Di umur 34 tahun, dia udah bisa berkonsentrasi selama 3 menit. Dan dia juga mulai menyadari kalau dia punya kemampuan melihat tanpa matanya. Dia mulai terus melatih kemampuan itu. Awalnya nggak terlalu akurat, tapi setelah dilatih terus, kemampuan itu semakin akurat. Sampai dia bisa membaca buku dari awal sampai akhir buku tanpa melihat sekalipun. Mendengar cerita itu, Chatterjee menulis semua yang dikatakan Imdad. Tapi besok harinya Imdad Khan meninggal. Kemudian Chatterjee pun selesai menulis buku itu. Nah,
Henry Sugar sudah membaca buku itu dan dia pun mempraktekkan apa yang tertulis di buku itu. Dia melatih konsentrasinya dengan menggunakan lilin di depannya seperti imdatkan. Dia benar-benar hampir nggak pernah keluar rumah hanya untuk latihan. Dan ternyata Henry merupakan satu dari semiliar orang karena dia dapat menguasai kemampuan itu dengan waktu kurang lebih 2 tahun. Dia ingin menggunakan kemampuan tersebut untuk berjudi. Tapi dia membutuhkan tambahan waktu latihan membaca kartu tanpa melihat dengan 5 detik doang. Karena di permainan judi nanti bakal butuh waktu yang cepat untuk membaca kartunya. Jadi dia pun berlatih hal itu dan setelah beberapa lama sampai dia ke waktu 5 detik. Kemudian dia pun bermain di kasino untuk mencoba kemampuannya dan menang uang yang cukup banyak meskipun dia sengaja kalah sesekali biar nggak ketahuan kalau dia curang. Dia bisa ngumpulin lebih banyak lagi, tapi dia nggak mau karena biar nggak terlalu kelihatan sama orang. Setelah itu, dia merasa aneh. Dia nggak merasa senang dapat duit dan menang, karena dia tahu dia bisa menang di setiap permainan dan menghasilkan uang yang sangat banyak. Tapi itu nggak ada tantangannya. Besoknya dia bangun dengan melihat setumpuk uang di mejanya dan nggak menginginkan uang itu. Dia kemudian pergi ke balkon rumahnya, di mana dia menghamburkan uang di jalanan, dan orang-orang jadi berebut untuk mendapatkan uang-uang tersebut. Karena itu, polisi di situ menghampiri Henry dan memintanya, kalau mau ngamburin uang bukan begitu, tapi lebih baik dia berikan ke rumah sakit atau panti asuhan, di mana banyak orang di situ yang lebih membutuhkan. Mendengar kata-kata polisi itu yang marah, Henry jadi tersadar. Dia punya ide, yaitu dengan menggunakan kemampuannya untuk permainan judi, tapi biar nggak ketahuan, dia pergi bermain di kasino yang berbeda-beda untuk memberi waktu jeda sebelum kembali ke kasino yang sama. Dan dia pergi melakukan ini ke berbagai negara sambil menyamarkan identitas dan penampilannya. Semua uang itu dia gunakan untuk membangun rumah sakit dan panti asuhan. Dia merasa bahagia melakukan itu karena bisa membantu orang. Dia juga meminta bantuan akuntannya yaitu John Winston untuk membantunya mengurus keuangan itu dan mendirikan perusahaan Winston Sugar yang cuma John dan Henry yang tahu dari mana uang itu berasal dan pemakaiannya. Setelah 20 tahun, Henry berhasil mengumpulkan sebanyak 640 juta pound yang kalau dalam rupiah sekarang itu sekitar 12 triliun. Henry meninggal umur 63 tahun dengan penyakit yang dia udah tahu sebelumnya karena kemampuannya itu udah bisa sampai melihat isi dalam tubuhnya seperti pakai X-ray. Yang mana itu kemampuannya udah level tingginya dia itu. Perusahaan Winston Sugar sekarang yang mengurus itu adalah John dan para stafnya. Setelah itu John menyewa seorang penulis yaitu si penulis yang di awal film. Dan si penulis ini disuruh untuk menuliskan cerita mengenai Henry Sugar ini dengan dibayar uang yang cukup banyak. Lalu Henry Sugar itu kemudian dapat diketahui adalah nama samaran. Dan John minta untuk si penulis nggak usah penasaran dengan identitas asli Henry itu. Namun yang dapat diketahui adalah si penulis itu adalah Roald Dahl. So, itulah alur cerita film The Wonderful Story of Henry Sugar. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching.